Ya, oke, baik. Selamat siang. Jadi pada hari ini kita ketemu secara langsung ya untuk mata kuliah aplikasi CFD. Nah, jadi ada beberapa hal yang nantinya akan bisa menjadi eh, sesi diskusi atau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ya, karena CFD itu merupakan tools atau alat. Jadi kalau bicara tentang CFD, toolsnya banyak. Ada yang menggunakan Fluent, ada yang menggunakan Ansys Aqua, terus ada yang juga menggunakan misalnya software SolidWorks, itu juga bisa menggunakan untuk CFD. Cuman yang poin yang utamanya ketika menggunakan CFD itu yang perlu diketahui adalah bagaimana software atau tool tersebut bekerja. Jadi pada saat melakukan simulasi atau eh, melakukan analisis secara numerik, minimal mengetahui persamaan atau rumus apa yang dipergunakan, karena kita memasukkan rumus-rumus yang atau mengaktifkan persamaan yang kurang sesuai dengan kondisi yang akan disimulasikan, nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari simulasi. Nah, ini persamaan umum ya, atau ini sering kali ditemukan. Ini udah sering ya, ada persamaan integral, kemudian ditambah lagi ada persamaan integral ditambahkan, lalu integralnya itu memberikan arti bahwa ada volume dan luas permukaan. Jadi kalau diterjemahkan, nanti dalam hal ini akan membentuk suatu eh, kondisi ya. Jadi ada kondisi yang mengalami perubahan, kemudian ada kondisi yang tetap. Sebagai contoh misalnya di bagian ini ada unsteady. Unsteady itu artinya eh, perubahan terhadap waktu. Jadi pada saat melakukan simulasi itu seringkali kan memilih ya, ada pilihan steady state atau unsteady. Nah, itu adalah eh, opsional yang harus dipilih. Kenapa memilih unsteady? Kenapa memilih steady? Nah, untuk yang misalnya unsteady ya, untuk unsteady itu artinya mengasumsikan atau menganggap bahwa kecepatan atau ada perubahan dari waktu ke waktu. Jadi pada saat misalnya ya, kondisi ini melakukan simulasi untuk melihat pola aliran yang terjadi di salah satu airfoil ya. Nah, jadi pada saat itu perubahan waktunya mengalami perubahan, misalnya waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya selama 60 detik, 1 menit, kecepatan akan mengalami perubahan. Jadi misalnya di detik pertama kecepatannya 10 ya, 10 meter per second. Kemudian detik kedua nanti berubah lagi karena kondisinya unsteady. Jadi bisa saja kecepatannya yang awalnya 10 mengalami penurunan ya, menjadi 8 meter. Itu adalah pemilihan unsteady. Aktualnya, kondisi aktualnya di alam semesta itu ya nggak ada kondisi steady state. Tapi simulasi bisa mendefine itu, definisikan. Ya, mudahnya misalnya kenapa nggak ada steady state, ya coba aja lihat di sekeliling ya, nanti melakukan pengukuran dengan alat ukur. Coba perhatikan dengan alat ukur misalnya flow meter ya, untuk mengukur kecepatan angin. Itu kecepatan angin selalu berubah-ubah tiap detik. Bisa saja kecepatannya 0,1, kemudian turun ya 0,
tidak ada angin sama sekali, kemudian tiba-tiba naik menjadi 3 meter per second. Itu adalah kondisi unsteady. Kemudian convection ini laju aliran. Untuk laju aliran secara konveksi. Lalu diffusion, ada proses laju perpindahan panas melalui proses penyerapan. Jadi ada panas tersebut yang mengalir bersamaan dengan fluida, lalu mengalami kontak dengan misalnya dinding permukaan bidang tertentu, lalu dilakukanlah serapan atau difusi dari panas tersebut. Kemudian sumber atau generasi dari volume kontrol ini pendefinisian di bagian keempat ya. Bagian keempat ini mendefinisikan tentang volume. Jadi volume kontrol itu fluida yang melalui atau fluida yang ada yang dilalui yang menjadi objek yang bergerak itu didefinisikan sebagai volume. Jadi walaupun misalnya gambarnya itu 2D, 2 dimensi. Nah, ini ada persyaratan lagi, misalnya seringkali menyederhanakan gambar ya, yang awalnya aktualnya itu gambarnya 3D, 3 dimensi, lalu disederhanakan menjadi 2D, 2 dimensi. Tidak semua objek itu bisa dibuat menjadi 2D. Jadi kalau misalnya simulasinya 3 dimensi, mau simulasikan sesuatu ya, atau objek sesuatu, itu tidak semuanya harus atau bisa disederhanakan menjadi 2 dimensi. Untuk merubah dari 3 dimensi menjadi 2D ini persyaratannya harus simetris. Jadi objeknya atau bagian tersebut harus simetris. Kira-kira apa? Sudah punya gambaran belum objek yang simetris yang bisa disederhanakan dari 3 dimensi menjadi 2D? Jadi 2 dimensi. Kenapa? Tabung yang gimana? Tabung kan ada yang bentuknya gini, terus ada juga tabung ya bentuknya begini. Yang pertama, kenapa yang pertamanya? Nah, tabung ini, atau misalkan ini kalau tabung 3 dimensinya kan begini ya. Nah, ini 3D-nya seperti itu, atau gambar 3 dimensinya seperti itu. Nah, kemudian tadi syaratnya harus simetri ya. Nah, karena misalnya ini objeknya itu adalah silinder ya, atau tabung, kemudian ada ini simulasinya sederhana ya, aliran yang melalui objek berbentuk bulat atau lingkaran tapi panjang ya, dimensi vertikal ke atas. Nah, persyaratannya adalah ini simetris. Jadi kalau misalkan ini di slice itu artinya ya dipotong. Nah, antara sisi
sisi atas yang ini ya, ini sebut aja atas dan ini adalah bagian bawah. Ini dinamakan D1 dan ini adalah D2. Persyaratannya adalah D1 diameter ya, D1 itu adalah diameter 1 harus sama dengan diameter 2. Sehingga kalau digambarkan ini nanti tampak atas ya, top view ya, melihatnya dari atas, nanti akan berbentuk menjadi lingkaran. Itulah dia bisa disederhanakan. Kenapa bisa disederhanakan? Karena yang ininya di bagian ini kenapa bisa disederhanakan? Karena diameternya sama. Jadi kalau ini digambarkan, ini kan ada bidang, kalau ke atas Y ya, sumbu Y, dan yang ini adalah X dan ini adalah Z. X, Y, Z. Lalu ada potongan terhadap bidang ZX. Jadi slice-nya dipotong di arah bidang ZX. Potong di sini, inilah hasilnya yang berbentuk lingkaran. Y-nya, Y itu adalah yang vertikalnya. Vertikalnya karena vertikalnya sama. Diameternya sama dari diameter awal, diameter ujung ya, diameter atas dan diameter di bawahnya itu sama, D1 sama dengan D2. Tapi kalau misalkan diameter D1-nya 10, kemudian diameter D2-nya 8, itu yang harus dibuat 3D, 3 dimensi. Kenapa seperti itu? Karena fluida itu akan mengalir arah bidang momentum. Momentum arah bidang X, ini kan nanti bidang X nih, arah horizontal ya. Jadi kalau melihat panah, ini ada panahnya, fluida akan mengalir ke sini, arah bidang X, terus arah bidang Y berarti ke depan ya. Nah, bidang Z itu yang vertikal. Nah, karena size-nya sama sehingga bisa diwakili potongan itu. Potongan slice-nya ya, layer lapisan-lapisan. Jadi bisa disederhanakan menjadi 3 dimensi. Oke, jadi itu ya, tidak semua sederhananya seperti itu. Tidak semua gambar, kalau misalnya ada yang melakukan simulasi CFD ya, lihat dulu objeknya. Lihat objeknya, arah alirannya kemana, arah fluida mengalirnya. Apakah dia simetris bidang Y atau bidang Y-nya sama, itu baru bisa disederhanakan. Tapi kalau misalkan arah alirannya dari kiri ke kanan, tetapi ada geometri yang tidak simetris, nah itu harus dibuat menjadi 2D. Karena kecepatan momentum arah bidang Y-nya itu pasti akan mengalami perbedaan. Oke, kemudian yang berikutnya ini umum ya, kalau pernah mendengar CFD, ada yang pertama itu kali digunakan VDF ya, finite different method, metode beda hingga. Di metode ini mendekati solusi persamaan diferensial diturunkan ya, persamaan diferensial itu menggantikan turunan dengan perbedaan finite difference. Kemudian domain yang akan disimulasikan tersebut dibuat menjadi grid. Grid itu kisi-kisi atau kotak-kotak kecil atau semacam bentuk segitiga atau kombinasi. Nah, itu adalah yang didefinisikan sebagai grid. Kemudian yang kedua, ada metodenya menggunakan VVM ya, finite volume method. Nah, ini adalah metode yang digunakan di tools-nya Fluent. Jadi pada saat nanti mengenerate atau mengoperasikan tools-nya Fluent itu akan menghitung dengan pola penghitungan finite volume.
metode volume hingga. Nah, detailnya seperti apa metode volume hingga itu ya apa? Lihat aja di e-book ya. Yang di e-book Google Classroom itu ada Introduction to Finite Volume Method. Jadi panjang turunannya penjelasannya, tapi secara umum ya minimal mengetahui algoritma atau cara kerja dari software Fluent tersebut. Nah, di metode ini di Fluent Finite Volume Method, metode ini domain dibagi menjadi sel ya. Namakan sel itu grid juga, cuman penamaannya dinamakan sel berbentuk volume. Persamaan konservasi diterapkan, itu nanti ada hukum kekekalan massa. Jadi massa fluida yang masuk di dalam sistem ke dalam sistem itu harus sama dengan massa fluida yang keluar. Jadi kalau misalnya ada pipa mensimulasikan pipa elbow itu fluida masuknya misalkan air, massanya 100 ya, 100 kg per second. Mass flow ya, aliran massanya itu harus sama dengan massa yang fluida yang keluar di saluran keluarnya. Itu adalah hukum konservasi massa atau persamaan konservasinya. Nah, di bagian ini metode ini sering digunakan di CFD tadi Fluent. Kemudian kalau misalnya pernah dengar software Phonics ya, PHONX, itu juga sama menggunakan finite volume. Kemudian FEM ini lebih dulu lahir. Jadi kalau diurutkan yang paling pertama itu yang paling lahir metodenya itu adalah finite different. Kemudian kedua FEM, yang ketiga tadi finite volume. Finite element method atau metode elemen hingga ini seringkali digunakan di struktur ya. Jadi kalau ada yang nanti konsentrasinya ke konstruksi, misalnya menampilkan berapa nilai von Mises, kemudian displacement, kemudian constraint dan lain sebagainya. ANSYS menggunakan ANSYS struktural ya, ANSYS mechanical itu menggunakan finite element atau metode elemen hingga. Di elemen hingga juga sama, membentuk elemen-elemen kecil. Ini penamaan aja. Penamaan, jadi kalau tadi dinamakan finite volume hingga, tapi ini dibagi elemen-elemen kecil. Nah, elemen-elemen kecil ini ya sama saja berupa grid atau yang biasa dikenal juga ada dengan namanya meshing, diubah menjadi bentuk diskrit. Kemudian metode ini sering digunakan dalam masalah yang melibatkan geometri kompleks seperti untuk struktur, mekanik, dan simulasi deformasi. Ada software ANSYS ya, ANSYS juga sudah hafal dia. Hafal itu terhubung. Jadi misalkan ini dinding ya, wall. Kemudian ada fluida yang mengalir ya. Nanti fluidanya ngalirnya itu dihitung pakai finite volume. Metode volume hingga. Kemudian ketika fluidanya melakukan impact atau tumbukan terhadap wall tersebut atau dinding, nanti dia akan menghitung menggunakan ini finite element. Jadi sekali running nanti keluar post processingnya itu bisa keluar misalkan kontur tekanan. Kemudian di dindingnya terbaca nilai von Misesnya berapa. Von Mises dari struktur yang di impact sama fluida ya, sama fluidanya. Nah,
Itu toolsnya juga sudah ada, softwarenya. Kemudian ada lagi yang metodenya spectral method. Seperti apa metodenya ini? Menggunakan basisnya itu fungsi, ya pendekatannya Fourier, Jared Fourier. Pernah dengar ya di mata kuliah apa itu? Matematika terapan ya. Ya. Jadi ya lihat aja lagi nanti matematika terapan teorinya seperti apa. Nah, intinya menggunakan Fourier. Jadi di spectral method ini menggunakan Fourier atau polinomial untuk merepresentasikan solusi. Kemudian spectral method efisien untuk masalah dengan solusi yang halus dan kontinu karena dapat mencapai akurasi tinggi dengan titik yang diskrit, yang diskritisasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah sebagian besar untuk toolsnya CFD code atau kode-kode CFD komersial ini banyak menggunakan, ini kita membahasnya tentang ini ya, CFD. Karena kalau misalnya PEM ada mata kuliah Komtek, ada mata kuliah komputasi teknik di semester ada ya. Kalau dulu ada komputasi teknik itu isinya tentang finite element. Nah, tapi di CFD ini toolsnya, metodenya menggunakan volume hingga atau metode volume hingga. Jadi metode volume hingga itu adalah kata kuncinya melakukan pendekatan. Pendekatan itu artinya mendekati, tapi tidak bisa secara pasti. Sama seperti kalau ini digambarkan, dianalogikan ya. Ini adalah titik ya. Nah, kemudian mendekati, berarti dia hanya di sekitar ini, di sekitar objek ini atau di sekitar titik ini, tapi tidak berada pas di titik tersebut, mendekati. Jadi makanya kenapa CFD itu tidak bisa dikatakan tidak ya, bahasanya tidak bisa dikatakan 100% hasilnya benar. Karena hanya mendekati kondisi yang disimulasikan. Jadi ya semacam perkiraan, prediksi, atau bahasa lainnya ya ramalan. CFD itu ilmunya ngeramal. Sama seperti kayak BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya diperkirakan nanti jam 7 turun hujan. 7.00 ya kan, kalau suka ada pasti lihat jamnya, enggak juga turun hujan, cuma mendung aja. Jadi CFD itu seperti itu kerjaannya, karena dia hanya mendekati, memprediksi. Nah, bagaimana proses pendekatannya? Menggunakan governing equation yang tadi, ada persamaan-persamaan apa yang diaktifkan. Jadi pada saat mensimulasikan aliran dalam pipa, ngaktifin apa ini persamaannya? Menggunakan persamaan apa? Apakah menggunakan persamaan turbulen atau persamaan laminar, kemudian fluida yang bekerjanya itu fluida apa yang dipergunakan? Apakah single phase atau multi phase? Nah, itu adalah bagian yang didekati. Karena dia pendekatan, seringkali CFD itu bisa saja error. Errornya ya bisa juga nggak tanggung-tanggung, bisa juga error 100% hasilnya. Karena dipengaruhi oleh
kondisi batas apa yang dimasukkan. Terus kondisi batas apa yang dimasukkan, kemudian asumsi apa yang dipergunakan. Karena di CFD itu banyak sekali asumsi, menganggap. Asumsi apa yang dipakai. Misalnya mensimulasikan itu apa namanya? Kipas ya. Kipas apa? Nah, ketika mensimulasikan fan atau kipas itu, asumsi apa yang digunakan? Misalnya ini ruangan, ini kan ruangan ya, ruangan katakanlah panjangnya berapa, panjang lebarnya 5 meter ada ya, 5 meter, ininya mungkin sekitar 3 meter ya. Nah, 3 kali 5, terus tinggi mungkin 2 meteran ya. Nah, 3, 2, 5, 2, 3, 5 volume kan membentuk ruangan. Lalu asumsi apa yang digunakan? Misalnya ingin mensimulasikan bagaimana karakteristik pola aliran yang terjadi di dalam ruangan pada saat fan atau kipas ya, fan dihidupkan. Apa kondisi batas yang dimasukkan? Kenapa? Tekanan udara. Nah, terus data itu dapatnya dari mana tekanannya? Tekanan udaranya. Apakah dari hasil mengukur, maksudnya diukur dulu nih di tekanan udara di mana? Di kipasnya, di fan-nya, atau perkiraan. Nah, mengukur, misalkan alat ukur tekanan itu apa? Misalkan diukur ya, menggunakan alat ukur tekanan udara. Nah, ketika menggunakan alat ukur tekanan udara kan terbaca nilainya, misalkan tekanannya 1,2 bar. Nah, itu adalah pembacaan dari alat ukur. Baca dari alat ukur, yang jadi pertanyaan, alat ukurnya seberapa presisi. Nah, itu juga kita nggak pernah tahu, karena ada alat ukur yang tingkat kepresisiannya tinggi, tetapi walaupun sepresisi ketinggiannya, masih ada error dari alat ukur. Nah, ketika alat ukur itu tingkat akurasinya katakanlah errornya itu hanya 0,01% atau 1/100, berarti masih ada errornya. Data itulah yang dimasukkan ke kondisi batasnya CFD. Jadi ya asumsinya dari alat ukur. Nah, ketika itu di-generate, dihitung. Nanti kan dia akan ngitung. Ini fluidanya apa? Fluida yang digunakan misalkan udara. Kemudian yang kita analisis lagi selain karakteristik udara, distribusi aliran, ingin melihat distribusi panas. Nah, berarti kalau distribusi panas harus tahu berapa temperatur yang ada di dinding ini ya, karena ini kan kontak langsung dengan matahari. Terus dinding bagian mana lagi ya, misalnya di bagian atas. Oke, datanya udah tahu. Terus di aktualnya di dalam ruangan ini ternyata di dalam itu ada apa aja yang bisa mengeluarkan panas. Misalkan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ada 9 yang ada di dalam ruangan. Kan mengeluarkan panas. Nah, suhu tubuh itu juga harus dimasukkan. Tetapi ternyata ada satu lagi. Di dinding ada semut. Gimana ngukur suhu tubuh semut? Aktualnya ada, misalnya ada semut yang merambat ya di dinding. Nah, itu adalah kondisi aktual, kondisi real. Nah, seringkali itu kita abaikan. Wah, ada semut, udah biarkan aja. Jadi asumsi nggak ada. Kemudian ada hal-hal yang tidak
bisa atau sulit untuk diinput ke software. Jadi toolsnya, softwarenya itu ya sehingga dia melakukan pendekatan, mendekati, hanya mendekati, tidak pasti. Jadi bahasanya itu pendekatan numerik. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang tidak pernah bisa dihindari oleh software yang namanya round of error. Nah, ini software juga nggak akan pernah bisa menghindari. Kira-kira tahu apa itu round of error? Ya, jadi faktor pembulatan. Ada yang bawa handphone nggak? Kira-kira 22 dibagi 7 berapa? 22/7. Nah, 3,14 dan seterusnya ya. Seringkali itu dibulatkan, dua angka di belakang koma. 3,14. CFD kemampuannya juga terbatas. Dia nggak bisa membaca angka di belakang koma sampai hingga ya. Jadi dibulatkan, misalkan kalau fluent itu mungkin sekitar 10 ya, 10 digit di belakang koma. Jadi dia membaca 10 digit di belakang koma, yang 11, 12 dan seterusnya itu nggak dihitung. Dia bulatkan ke atas. Dan itu dihitung secara iterasi ya, pengulangan. Jadi kalau di simulasi itu kan ada misalkan iterasi 1 dia bulatkan. Iterasi kedua dia bulatkan lagi, iterasi 3 dibulatkan lagi, iterasi keempat dibulatkan lagi, sampai misalkan konvergen di iterasi ke-50. Nah, round of error inilah nanti kan terakumulasi, menumpuk di bagian akhir, keluarlah tadi post processingnya berupa gambar, berupa grafik, yaitu adalah hasil akhirnya dari ini pembulatan dari round of error. Nah, itulah CFD. Jadi CFD itu ya hanya melakukan pendekatan, ya sama seperti tadi ilmu ngeramal, tapi ngeramalnya menggunakan governing equation, menggunakan persamaan pengatur. Jadi ya sama seperti kayak ilmu ilmu paranormal, tapi ilmunya ya pendekatannya ngitung. Kan ada kalau apa namanya tuh, kalau di Cina itu Feng Shui ya. Itu kan juga ilmu ngitung. Misalnya kenapa kamar mandi nggak boleh dekat dengan dapur. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nah, di bagian ini juga ada prediksi yang ngitungnya seperti itu. Governing equation-nya. Kemudian di bagian berikutnya, pada metode ini domain fisik dibagi menjadi sel-sel atau volume-volume kontrol ya. Ada bagian persamaan diferensial parsial menggambarkan ada Navier-Stokes. Navier-Stokes itu ya nama orang, Navier dan Stokes. Jadi ini digabung. Jadi Navier-Stokes diintegrasikan secara numerik pada volume kontrol untuk mendapatkan solusi. Nah, sebetulnya yang seringkali yang menarik ya, ini kan nama ya. Kalau misalnya bisa nggak kita buat rumus sendiri? Misalkan namanya Rifat equation gitu. Atau saya belum pernah nemuin skripsi atau gitu yang dia membuat equation sendiri tapi atas namanya. Ini menarik nih, kalau misalnya bisa itu ya harus bisa divalidasi untuk kondisi tertentu. Jadi itu nggak masalah sebetulnya kan. Jadi gini, para siapa? Ini kan kalau
baca buku dari buku fisika ya, itu kan yang selalu digunakan yang disebut-sebut hukum Newton. Terus apa? Bilangan Reynolds number. Terus apa lagi? Rayleigh number. Kemudian apa? Persamaan Bernoulli. Bisa nggak buat skripsi tapi buat pakai nama sendiri. Jadi belajar untuk selfie. Ya konsekuensinya harus bisa diadu kebenarannya itunya. Apa, validasinya seperti apa. Karena ya ini kan apa nama-nama itu kan banyak munculnya kan dari dunia apa barat ya, bagian sebelah barat itu. Nah, ini bisa saja seperti kayak misalkan RE, Reynolds number. RE itu kan sederhana kan hitungnya. Ada yang ingat nggak dia? Rho, P, D dikali viscosity. Rho massa jenis, V itu kecepatan, D itu diameter, dan apa mu ya viskositas. Nah, keluarlah jawabannya itu ada bilang laminar, turbulen, teorinya ya, dan transisi. Itu nguji cobanya pakai apa? Cuman pakai pipa. Pipa apa? Yang apa namanya? Transparan ya, pipa kaca. Terus dimain-mainin aja, dimain-mainkan ininya. Ngerubah-ngerubah, misalkan kalau kecepatannya dinaikin, lidahnya alirannya masih lurus apa udah goyang. Oh ternyata masih lurus, masih laminar. Terus kalau dinaikin lagi kecepatannya, kecepatan ini ya, V ya, ini nih. Nah ini, kecepatannya dinaikin, oh ternyata masih alirannya masih apa lurus, belum terjadi perubahan. Nah, ketika dinaikin lagi kecepatannya, mulai ada perubahan, masuk ke transisi dan turbulen. Terus di kotak-katik lagi kecepatannya dengan kondisi yang awal, yang pertama kali, kemudian ini yang divariasikan, viskositasnya, kekentalannya. Jadi kalau fluidanya encer dengan fluidanya yang misalnya lebih kental, ngalirnya stabil atau sudah bergoyang atau turbulen. Nah, keluarlah laminar, turbulen, atau apa transisi. Rho VD per viscosity. Terus apa lagi yang diasumsikan? Laminar itu berapa? Nilainya ada yang ingat nggak? Kalau berapa Reynolds ini sekitar 4.000 ya, 4.000 bawah ya. Ini ya, 4.000. Terus untuk apa turbulen lebih besar ya, sekitar lebih besar dari 4.000. Nah, kemudian kalau misalkan ini jadi pertanyaan lagi, bisa nggak alirannya alirannya turbulen tapi nilai RE-nya itu 200. Nilai Reynolds-nya 200 tapi alirannya turbulen. RE-nya 200 tapi mengeluarkan turbulent flow. Gimana? Bisa apa enggak? Ada berapa orang, ada berapa yang bisa dan ada yang berapa yang enggak? Coba.
200 tapi alirannya turbulen. Hah? Kenapa? Kenapa? Tempatnya sama diameternya. Ini rumusnya sama ya, maksudnya rho VD per viscosity. Tapi alirannya turbulen. Kemudian kalau dihitung misalnya rho-nya berapa, V-nya berapa, diameternya berapa, dan ini ya viscosity itu kekentalannya berapa, nilainya 200 tapi menghasilkan turbulent flow, alirannya turbulen. Gimana? Ada yang jawabnya bisa, ada yang jawabnya tidak. Kira-kira yang pilih yang mana? Yang bisa atau yang tidak? Tidak bisa, satu orang kan. Terus yang bisanya? Nah, oke. Itu adalah hipotesis. Tidak bisanya kenapa? 200, misalnya 200. Hmm. Berarti asumsinya ini ya, ngitung dari sini ya, tidak bisa. Terus yang jawabnya bisa gimana? Ini pendekatannya itu kan Reynolds ya. Reynolds itu dia ngitungnya merubah-rubah, misalnya yang tadi kecepatan dan kekentalan. Jika dihitung apa divisualisasi ya, divisualisasi oh alirannya masih lurus saja. Dan didapatlah prediksinya di bawah 4000 itu masih kondisinya laminar. Tapi kalau misalkan nilainya 200, alirannya turbulen. Apa yang belum dilakukan oleh Reynolds? Hmm? Hmm. Hmm. Nah, itu tadi apa prediksinya ya, ada yang bisa dan tidak. Nah, yang di sini ini kan misalkan ini ilustrasikan di sini ya. Ini kan siapa RE ya. RE atau Reynolds number. Ini kalau lihat di buku apa fluid mekanik ya, itu kan ujinya di apa pipa ya atau bagian itu. RE-nya ini misalkan Reynolds-nya yang didapat 4000. Ini prediksinya siapa? Apa namanya? Reynolds. Alirannya masih laminar. Nah, RE-nya misalkan 200, tapi alirannya turbulen. Ini misalkan prediksinya siapa? Rifat ya. Nah, artinya, kenapa bisa turbulen? Karena Reynolds mengasumsikan dindingnya licin.
Tapi kalau misalkan dindingnya gini, apa tidak tidak rata, maka turbulen. Nah, yang belum ada itu adalah komparasi antara kelicinan dengan RE-nya. Ini yang belum ada equation-nya. Bisa nggak dapetin persamaan matematika untuk kekasaran permukaan? Sehingga ketika dihitung, dimasukkan ke rumusnya siapa? Ini. Jadi nanti gabungannya bukan Navier-Stokes lagi, misalkan Reynolds-Rivard gitu. Keluar persamaan baru. Jadi pada saat dimasukin, dihitung, oh alirnya turbulen karena menginput kekasaran permukaan. Nah, itu yang belum ada, saya belum nemuin baca. Di buku mekanika fluida juga belum ada. Nah, jadi masih banyak hal-hal yang yang belum selesaikan gitu, dilanjutkan. Oke, lalu yang berikutnya adalah selanjutnya persamaan diferensial menggambarkan aliran fluida, persamaan Navier-Stokes. Ini kan dua orang ya tadi ya. Navier dan Stokes diintegrasikan. Metode ini populer di mana flux massa, momentum, dan energi tetap terjaga dengan baik di seluruh volume kontrol. Kemudian ada beberapa keunggulan dari finite volume dengan metode lain ya. Kalau misalnya dikomparasi dengan finite elemen, metode elemen hingga. Yang pertama, implementasi dari kode komputer mudah dilakukan. Finite volume relatif sederhana. Lebih sederhana untuk implementasi dalam coding. Jadi pada saat melakukan coding ya. Nah, cuman masalahnya kan kalau Fluent itu kan software kan tinggal pakai ya, artinya tidak melakukan coding. Tapi kalau bagian IT-nya atau pemrogramannya ya menjelaskan bahwa code programnya lebih simpel jika dibandingkan dengan metode yang lain. Lalu yang berikutnya dapat diterapkan pada domain solusi dengan bentuk yang kompleks, fleksibel, dan dapat digunakan pada domain dengan bentuk yang kompleks termasuk geometri yang tak beraturan. Geometri yang tak beraturan itu ini lebih banyak geometri yang tidak beraturan jika dibandingkan dengan geometri yang simetris. Lalu yang berikutnya algoritmanya lebih cepat berkembang untuk ini aliran fluidanya. Kesalahan diskritnya berkurang seiring dengan peningkatan jumlah node. Kemudian menekankan keseimbangan flux pada volume kontrol untuk flux massa, aliran massa ya, energi, momentum, dan seluruh volume kontrol. Konservasi atau kekalahan terjamin karena adanya kontinuitas flux, di mana metode ini menjamin prinsip kekalahan massa, energi, dan momentum. Jadi pada saat melakukan simulasi ya, ini persamaan governing equation yang selalu include di simulasi tersebut. Jadi ada persamaan massa, persamaan energi, dan persamaan momentum. Lalu bagaimana dengan langkah yang terlibat dalam analisis numerik menggunakan finite volume method? Yang pertama itu susunannya, langkah pertama ada diferensial pengatur aliran fluida diintegrasikan secara formal pada seluruh volume kontrol yang terbatas.
atau dibatasi oleh domain solusi atau kondisi batas ya, boundary condition. Kemudian yang kedua, langkah kedua dilakukan discrete. Discrete itu membuat grid atau meshing yang dari volume besar ya. Kalau misalkan ini adalah objeknya seperti ini ya, nanti discrete-nya ini dibagi-bagi menjadi seperti jaring ya, atau bagian-bagian kecil. Terakhir adalah penyelesaian sistem persamaan aljabar yang dihasilkan menggunakan metode iterate. Iterasi itu artinya pengulangan. Jadi diulang secara berkali-kali ya. Jadi sampai yang dicapainya itu grafiknya adalah konvergen. Jadi ketika grafiknya konvergen, maka secara otomatis softwarenya akan berhenti. Kira-kira apa kalau konvergen itu? Konvergen itu artinya sama arahnya, sama pikirannya, sama garisnya. Sama seperti kayak ini analoginya ya. Kita berada di ruangan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa konvergen. Karena konsentrasi pikirannya aplikasi CFD. Tapi kalau misalkan yang di belakang mikirnya pelajaran elemen mesin, yang di belakangnya lagi getaran mekanik, terus yang di agak ke depan praktikum, terus di sampingnya lagi mikirin terpulang mau makan di mana. Nah, itu nggak konvergen. Sehingga grafik yang dihasilkan dari simulasinya itu ada yang nanti garisnya itu ke bawah, terus ada lagi yang ke atas. Ada yang lurus saja, ada yang naik turun. Itu adalah kebalikan dari konvergen, berarti divergen, kebalikannya. Nah, yang diinginkan oleh CFD itu menghasilkan iterasinya yang konvergen. Konvergen dari mana? Konvergen dari persamaan equation yang dipakai tadi. Misalkan persamaan kecepatan arah bidang X, momentum arah bidang X, momentum arah bidang Y, arah bidang Z. Lalu ada persamaan turbulen ya. Kalau misalnya turbulen K epsilon. Nah, itu trennya nanti garisnya itu akan serupa, akan mirip, tapi nggak berhimpit ya, nggak maksudnya satu garis itu nimpa gitu, tapi kecenderungannya itu kalau digambarkan ini grafik ini, kalau misalnya simulasi kan nanti coba aja nanti kalau hasilnya konvergen, misalkan ada garis yang warna hijau, ya trennya begini. Terus ada lagi garis yang misalkan warna merah, ya trennya begini. Ini kalau diteruskan, ini terus ya, dia terus. Nah ini warna warna merah, dia terus juga. Kemudian ada grafik lagi, misalkan warna kuning ya. Nah dia trennya begini. Ini yang dinamakan dengan konvergen. Misalnya yang warna warna biru ya, ini untuk governing equation momentum. Kemudian yang warna merah ini governing equation untuk turbulen ya, turbulensnya. Dan yang warna warna kuning ini warna kuningnya. Nah, warna ini misalnya
untuk governing equation-nya untuk mass flow-nya. Nah, jadi seperti itu. Dia si software ini konvergen ketika misalkan mensimulasikan aliran dalam pipa. Nah, itu adalah konvergen. Sama seperti kayak tadi analoginya, ya kita berada dalam ruangan, kalau mikirnya sama, aplikasi CFD ya bisa mencapai konvergen. Tapi kalau misalnya ada yang mikirnya mencar-mencar ya divergen keluarnya. Perhitungannya atau analisisnya dari output yang akan dicapai ya tidak sesuai dengan yang akan disimulasikan. Sama juga kalau misalnya ini ya outputnya ya tidak sama dengan apa yang ditargetkan dari mata kuliah ini. Jadi itu analoginya. Nah, di bagian berikutnya adalah langkah pertama persamaan diferensial dirubah pengatur aliran fluida, diintegrasikan secara formal seluruh volume kontrol. Ini tadi sudah ya. Langkah kedua, terakhir, persamaan aljabar dihasilkan menggunakan metode iterasi yang iterasinya itu harus konvergen. Kemudian software juga kita nggak bisa hentikan di pertengahan jalan. Jadi kalau misalnya dia lagi iterasi nih, 500, ya kan hitungan tembakan awal itu misalnya 500. Terus udah lama ngitungnya udah 100, sudah di stop aja. Padahal kalau dihitung lagi itu masih ya kan bisa jadi konvergen di 250. Itu hasil yang didapatkan di hasil akhirnya juga ya goalnya atau tujuan akhirnya belum mendekati hasil yang akan disimulasikan. Jadi masih pertengahan. Jadi kalau ya ibaratnya tadi kan ada bahasanya pendekatan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah titik, nah titik merah ini yang didekati itu ya baru sampai di sini udah di stop. Terus udah digunakan untuk post processing. Ya digunakan post processing kan banyak ya. Sama ngeluarin gambar. Gambar memang udah keluar, udah ada. Terus grafik. Terus apa lagi? Misalkan buat tabel. Nah, tapi hasilnya masih jauh dari pendekatan numerik itu. Jadi nanti ya poinnya itu sampai dapat konvergennya, sampai dia berhenti. Nah, ini yang tadi ya, konsep dari finite volume dinamakan volume ya ini Y, ini X, ini Z, X, Y, Z, 3 dimensi. Flux itu ya aliran ya, atau bagian yang merambatnya. Flux variable dependent yang keluar dari satu sel, ini sebut aja sel 1, ini sel 2, ini sel 3, kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggaplah 9 sel. Tapi kalau aktualnya kan banyak ya, tergantung itunya. Flux variable dependent yang keluar dari satu sel sama dengan flux yang masuk ke sel tetangga. Jadi kalau misalnya yang ininya masuk ke kotak itu, dia harus sama dengan keluar di kotak ini. Nah, itu yang tadi dimaksud dengan persamaan konservasi. Jadi massa yang masuk ke kotak ini, misalkan massanya berapa tadi 100 meter per second mass flow ya, itu massanya sama. Terus momentum, energi,
yang meninggalkan satu sel harus sama dengan aliran yang masuk ke sel ke sebelahnya. Sampai di bagian akhirnya ya konvergen, tidak ada lagi perubahan. Lalu yang berikutnya untuk menentukan nilai variabel dependent seperti kecepatan aliran. Kecepatan aliran itu ya alirnya seberapa cepat, atau tekanan di pusat sel ini. VVM, finite volume method, menyeimbangkan jumlah fluxnya yang masuk dan keluar dari setiap sel volume control. Jadi dia akan melakukan variabel dependent. Oke, lalu yang berikutnya, ini sederhana sih sebetulnya. Ini kembali lagi ke mekanika fluida. Nah, tapi kalau di software itu yang paling harus diperkuat itu ya base-nya membaca hasilnya, membaca hasil dan merepresentasikan kenapa hasilnya seperti itu. Jadi ya harus bisa melihat apakah hasilnya sesuai atau hasilnya kurang atau perlu perubahan dalam kondisi batas. Ya itu yang perlu dilakukan. Nah, di bagian ini adalah ini gambar ilustrasi. Di sini ada platnya ini ya bentuknya. Platnya kemudian ada aliran yang mengalir dari kiri ke sini ke kanan. Tujuan dari analisis ini integral lapisan batas. Ini di sini. Invisit, kemudian ini merupakan zona kekentalan ya. Nah, Karman Vortex, pernah dengar Vortex Karman? Von Karman memperkenalkan metode ini menyederhanakan analisis lapisan batas, yaitu darah aliran fluida yang berada sangat dekat dengan permukaan benda padat. Ini lapisan batas, ini kan ada dinding ya, ada fluida yang ngalir di sini. Di bagian ini membentuk kecepatan yang mengalami perubahan. Yang awalnya, ini awalnya ya, kalau dilihat di sini, awalnya itu kecepatannya seragam. Seragam itu artinya misalnya ini kecepatannya 10 meter per second, ini 10, ini juga sama. Di titik ini sama semua, 10 meter per second, 10 m per second, 10 m per second, ini 10 meter per second, ini 10 ya, 10 meter per detik. Nah, sama, tetapi pada saat melalui objek yang berbentuk plat datar, kecepatannya mengalami penurunan. Nah, dia turun, misalkan di bagian ini kecepatannya masih sama ya, 10 meter per second, ini turun menjadi 8 meter per second, ini turun menjadi 6 meter per second, ini turun jadi 4 meter per second, ini turun jadi 2 meter per second, ini turun menjadi 1 meter per second, dan ini yang misalnya yang menempel ya, yang dekat di dinding ini kecepatannya adalah 0 meter per detik. Itu adalah pengaruh dari gesekan antara fluida dengan dinding. Nah, kenapa kalau misalnya menggunakan CFD, ketika melakukan simulasi eksternal ya, eksternal flow itu apa? Aliran yang di luar nggak, misalnya ini plat ya, ini fluidanya nggak masuk ke dalam plat tapi melewati platnya atau melewati dindingnya. Nah, itu adalah external flow.
Ketika di zoom in di CFD, itu nilai kecepatannya nilainya 0 meter per second. Jadi kalau ngelihat legend, itu kan legend paling bawah itu warnanya biru ya. Seringkali biru ya. Biru nilainya 0, naik lagi ke atas, 0, bisa berubah ya, 0, atau berubah jadi 1. Itulah yang memberikan arti, inilah yang dinamakan viscous ketinggian ya, viscous zone-nya, atau lapisan batas boundary layer ya. Boundary layer itu ini ya, lapisan batas yang terbentuk karena ada pengaruh friksi, gesekan antara fluida dengan plat datar. Jadi kalau fluidanya tidak bergesek ya, misalnya ya, ini plat datarnya itu friksinya 0. Tapi ada nggak plat yang objek yang betul-betul licin, frictionnya 0? Pesawat jet tempur, licin nggak itu dindingnya? Kan kecepatannya mendekati berapa Mach number? Bisa nggak? Atau apa ya? Nggak ada ya yang nilai friksinya 0. Karena orang main ski aja ya, main ski apa yang di itu, walaupun ininya datar, nggak naik atau nggak turun, didorong ya lama-lama akan berhenti. Nah, artinya tidak ada yang friksinya 0. Karena dia tidak ada, keluarlah teorinya ini, teori lapisan batas. Kalau misalnya ada objek yang friksinya 0, tidak ada gesekan, ya ini nilainya ini akan sama semua. Ini 10 meter per second, di sini juga akan sama nih, nggak akan membentuk profil kuadrat ya, akan melengkung, tapi tetap garisnya sama, 10 meter per second. Nah, pendekatan ini atau ini ya fundamentalnya sudah dilakukan di tahun 1921. Itu Indonesia merdeka tahun berapa? Itu Von Karman udah mikirin beginian. Kita masih mikirin bagaimana merdeka. Nah, di itu ya itulah apa namanya, kenapa ya teknologi itu ya, kalau misalnya Indonesia ingin maju ya harus berani menggenjot itu supaya bisa mengalahkan hal-hal yang sudah tertinggal. Oke, lalu yang berikutnya adalah analisis integral sederhana dari lapisan batas di atas plat datar dapat memberikan banyak informasi. Ini informasi kuantitatif itu berupa angka ya. Nanti ya angka-angka di sini, nanti kalau misalnya disimulasikan ada legend, warna biru, merah, kuning, hijau. Kalau diklik ya warnanya, misalkan warna kuning, kecepatannya berapa. Itu adalah kuantitatif. Lalu yang berikutnya, tujuan dari analisis integral momentum untuk mengkaji hukum kekekalan aliran fluida dalam volume kontrol. Pengamatan dari analisis ini berlaku untuk berbagai jenis lapisan batas, untuk laminar maupun turbulen. Jadi teori dari keluar tahun sekitar 1921 itu bisa mengacu ke lapisan batas untuk laminar dan turbulen. Yang siapa tadi, Reynolds number, ini dia merepresentasikannya itu kan, kalau visualisasinya lihatnya itu di tengah-tengah sini ya.
Coba buka cek di buku mekanika fluida. Itu kan melihatnya di sini, di apa? Di bagian sini. Lurus, masih lurus atau ada apa? Ada wave atau ada gelombang. Nah, laminarnya. Tapi dia nggak ngeliatin secara visual yang di bagian ini, di dinding-dinding ini, visualisasinya. Karena di tahun itu juga kan untuk visualisasi Renault itu tahun berapa itu? Ada yang tahu nggak? 1921 atau 19 berapa gitu. Itu kan kalau foto pakai kamera juga masih belum hitam putih kali ya. Renault itu tahun berapa? RE. Sekarang ada kamera high speed. Pernah dengar high speed kamera ya? Itu bisa melihat kecepatan aliran fluida, partikel. Jadi menggunakan visualisasi smoke generator, jadi bisa kelihatan. Atau misalnya melihat impact tumbukan. Jadi kalau ada mobil nabrak plat pembatas atau dinding, itu kelihatan remuknya seperti apa. Atau misalnya melempar bola kasti ke dinding ya, divisualisasi, nanti di hitungan berapa detik nanti lendutannya bola itu bisa terlihat. Nah, itu ada high speed kamera, jadi dalam waktu 1 detik dia bisa merekam sampai ada yang sampai 5.000 frame, 5.000 gambar. Nah, mata manusia nggak bisa ngelihat itu, ngelihat apa? Karena keterbatasannya itu sampai 30 frame per second. Coba aja buktikan, misalkan sederhananya gini, kalau mau ngetes matanya bisa ngelihat itu apa enggak. Coba tulis di apa? Kipas angin, itu kan ada kipas angin ya. Tulis nama, terus hidupin kipasnya, coba baca tulisannya, bisa enggak? Enggak kebaca. Tapi di high speed kamera itu bisa ketangkap visualisasi apa namanya tulisan tersebut. Nah, itu adalah ya kemajuan teknologi lagi jadinya. Jadi visualisasi itu bisa melihat lapisan batas. Kemudian ya ini sama seperti yang tadi, mas konservasi ya umum, masa masuk harus sama dengan masa keluar. Kemudian oke, sampai sini. Nah, terus lalu yang berikutnya keempat, oke ini tadi. Nah, kita masuk ke sini, ke yang selanjutnya ya. Teori mengenai masih yang tadi boundary layer. Boundary layer itu ini. Nah, ini hasil simulasi CFD. Ini ada warna-warni ya, ini kalau di zoom lagi ya, ini di bagian ini warnanya biru, terus naik berubah jadi warna kuning. Ketebalan displacement. Jadi boundary layer itu ada tebalnya, tebal misalnya kecepatannya 0 berapa milimeter atau ukuran mikro ya. Menggambarkan jarak di mana jalur di luar lapisan batas tergeser oleh adanya lapisan batas. Lapisan batas terbentuk karena gesekan antara fluida yang bergerak pada permukaan padat, misalnya dinding, sehingga menyebabkan aliran melambat di dekat permukaan. Nah, inilah yang dinamakan dengan yang tadi pengaruh faktor friksi atau faktor gesekan fluida dengan dinding. Lalu yang berikutnya, pengukuran untuk hambatan aliran, ketebalan secara yang displacement ya.
merupakan ukuran dari seberapa besar aliran eksternal terganggu atau terblokir akibat terbentuknya lapisan batas. Di CFD untuk mengukur bagian ini pada CFD, mengukur efek lapisan batas terhadap performa aliran fluida secara keseluruhan, terutama digunakan pada analisis sayap wings. Kalau yang suka ada yang skripsi tentang airfoil, berapa CL, coefficient lift, coefficient drag, ya dari CFD-nya menganalisis seperti itu. Kemudian mobil yang melaju dengan mobil yang melaju dengan kecepatan kecepatan tinggi, itu juga bisa dilihat internal flow, aliran dalam pipa. Itu bisa dipergunakan boundary layer displacement-nya. Lalu yang berikutnya untuk turbulen, aliran turbulen ini perubahan ya, lapisan batas di mana kecepatan fluida dihitung secara average rata-rata. Dalam CFD di CFD ini batas turbulen sangat penting karena dapat mempengaruhi distribusi kecepatan. Nah, apa yang dimaksud dengan turbulen? Turbulen itu adalah aliran yang sudah acak, tidak teratur ya. Jadi kalau ini ditampilkan dalam bentuk streamline. Streamline itu kalau di kontur ya, konturnya itu streamline garis alir. Nah, garis alirnya kalau turbulen itu sudah saling berpotongan. Jadi potongan antara garis alir 1, 2, 3 itu bisa saling menyilang. Itulah turbulen. Membayangkannya seperti apa turbulen atau laminar itu mudah. Kalau laminar, gerakannya bayangkan aja atau imajinasikan seperti gerakan pengibar bendera. Bendera 17 Agustus. Lihat kan yang 3 pengibar bendera itu kan 1, 2, 3 atau yang suka yang panjang. Itu langkahnya sama semua partikelnya. Jadi kalau itu dianalogikan orang bergerak ke depan 1 langkah, yang sisi yang di sebelah kanan atau kiri bergerak juga selangkah. Yang di sana juga selangkah. Nah, beda halnya dengan yang turbulen. Yang di depannya masih pelan, tapi di sampingnya sudah 2 langkah. Atau yang di depannya masih pelan, yang di belakangnya mendorong ke depan. Nah, itu kondisinya sudah turbulen. Jadi seperti itu, laminar, turbulen. Untuk laminar, pergerakannya tertata ya, stabil. Kemudian untuk turbulensi, ketidakteraturan. Lalu yang berikutnya perbedaan dengan ketebalan lapisan batas, ini 99%. Di bagian ini nilainya V taiga ya, V tak terdefine, yang sulit diukur secara eksperimen. Karena ngukur layer by layer itu sulit ya, secara eksperimen, apalagi meletakkan sensornya gimana, peletakan sensor. Nah, kemudian di CFD ini dilakukan mengambil data dengan kecepatan di berbagai titik sepanjang lapisan batas untuk menghitung integral supaya bisa mendapatkan ketebalan displacement. Nah, lalu yang berikutnya adalah potential flow domain atau viscous boundary layer. Ini merupakan ilustrasi. Ilustrasinya
airfoil ya. Ini ada airfoil. Airfoil ini bentuknya seperti ini. Ini ilustrasi, tapi karena bentuknya bermacam ya, ada yang lurus, di belakangnya ini enggak ada lengkungan seperti ini. Nah, di bagian ini yang pertama ada lapisan batas. Persamaan lapisan batas digunakan untuk menyelesaikan permasalahan aliran yang kental, aliran viskos, dekat dinding atau permukaan. Persamaan ini fokusnya pada dua aspek. Yang pertama aspeknya adalah medan tekanan. Karena pada saat pertama kali ini fluida ya, tanda panah ini arah panah itu adalah fluida yang mengalir. Ini di bagian di sini. Nah, di sini di titik ini ada tekanan. Tekanan bisa diartikan dP per dx. P-nya itu pressure-nya, X-nya itu pergerakan tekanan arah bidang X. Kalau ini digambar, ya ini Y dan ini adalah X, arah bidang X. Di sekitar benda dihitung menggunakan invisit ya. Invisit itu aliran yang teorinya itu ya tidak memiliki kekentalan atau aliran tidak viskos seperti aliran potensial aliran. Pada simulasi CFD sering dilakukan di aliran bebas atau free stream, aliran tanpa hambatan. Lalu yang berikutnya medan aliran viskos. Aliran viskos di dekat dinding dihitung menggunakan persamaan lapisan batas. Persamaan ini penting dalam simulasi CFD karena menghitung pengaruh gesekan di sepanjang dinding. Kemudian kondisi batas. Nah, ini ada kondisi batas no slip. No slip itu tanpa gesekan ya, tanpa pergesekan antara dinding. Kondisi ini menyatakan bahwa kecepatan fluida di permukaan dinding ini nilainya 0, artinya tidak ada pergerakan relatif antara fluida dan dinding. Dalam CFD adalah salah satu kondisi batas penting untuk simulasi aliran viskos dekat permukaan. Lalu yang berikutnya free stream condition. Free sesuai dengan namanya bebas. Stream itu aliran, kondisi aliran yang bebas. Ya, yang dimaksud dengan aliran bebas itu adalah aliran yang di depannya itu tidak ada penghalang. Kira-kira apa? Misalnya ini ya. Anggaplah misalnya ini airfoil. Nah, ketika dia mengimpact atau menabrak di sini, ini bukan masuk dalam kategori aliran free stream. Jadi dia tak menumbuk ya, mengimpact di ujung. Walaupun fluidanya merambat atau mengalir ke bagian sana, itu bukan aliran free stream. Nah, aliran free stream itu adalah ketika fluidanya di depannya itu tidak ada hambatan. Jadi kalau misalnya fluidanya di atas ya lewat aja. Itu adalah aliran free stream. Aliran free stream di luar lapisan batas. Jadi karena tadi teori boundary layer itu kan di luar ya, berarti di luarnya ya cukup jauh. Di luar lapisan batas, kecepatan fluida mendekati kecepatan aliran bebas. Dalam simulasi CFD, kondisi batas yang diterapkan di luar domain batas, di mana pengaruh gesekan dari dinding tidak lagi berpengaruh secara signifikan. Jadi layernya atau boundary layernya itu di bagian dekat tempel di sini kecepatannya masih 0, terus semakin ke atas kecepatannya sudah maksimum dan semakin menjauh ya sudah tidak ada pengaruh lagi kondisi batas yang dekat dinding tersebut. Nah, itu adalah bagian dari kondisi batas, boundary condition. Yang berikutnya pembagian aliran, ada inviscid flow.
domain di luar lapisan batas, aliran dianggap tidak viskos dan dapat dianalisis menggunakan persamaan aliran potensial. Di sini pengaruh gesekan kecil ya, sehingga diasumsikan bisa diabaikan. Lalu yang berikutnya adalah viskos. Viskos itu merupakan kekentalan ya, kekentalan boundary layer domain. Domainnya itu zonanya ya, di dekat permukaan. Aliran dipengaruhi oleh adanya gesekan dan perlambatan aliran akibat interaksi permukaan. Wilayah ini memerlukan analisis yang lebih detail menggunakan ini pendekatan Navier-Stokes yang disederhanakan. Nah, lalu yang berikutnya adalah kalau yang tadi bentuknya tumpul. Tumpul itu ya gini ya, bentuknya seperti ini, ya ini namanya tumpul. Nah, lalu bagaimana kalau depannya itu lancip? Yang ini. Ya, jadi velocity contour and streamline for flow over a wedge yang berbentuk segitiga ya, lancip. Ini ada penjelasan misalkan ketika fluidanya itu ngalirnya ngelewatin aja, ini ngelewatin. Ini melewati, tapi kalau yang ini melakukan impact. Impact itu ya nabrak, numbuk, nimpa. Kalau ini ya, ini nggak ada yang ditimpanya, cuman ngelewatin aja, melipir, mendekati. Nah, di bagian ini pendekatan namanya, nanti coba cari di Fluent ya. Kata kuncinya ini the Farnes-Kahn question. Persamaan momentum dalam arah bidang X. Jadi persamaan momentumnya arah bidang X, horizontal ya. Ini X-nya ini, kalau yang ini X-nya. Pada persamaan ini gradien tekanan eksternal dP per dx dipertahankan. Hal ini memungkinkan perhitungan gradien tekanan eksternal menggunakan kecepatan yang ditentukan di atas permukaan dengan pendekatan Bernoulli equation. Terus di CFD, gradien tekanan penting untuk memahami bagaimana fluida bergerak di sekitar permukaan yang berubah bentuk. Jadi ada permukaan yang mengalami perubahan ya, perubahan bentuk, maksudnya ya ini dari lancip, kemudian di bagian akhirnya ada pembesaran. Itu adalah perubahan bentuk. Solusi persamaan dari Volcker-Kahn ini, persamaan ini merupakan modif dari Blasius ya, yang biasanya digunakan untuk laminar pada permukaan datar. Nah, yang seperti ini ya, ini kan nama-nama orang ini. Blasius, Volcker-Kahn. Bisa nggak nanti ada yang ngambil skripsinya pakai nama sendiri gitu? Misalnya ya ini lancip nih, gimana kalau bentuknya yang apa? Ini kan ke bawah nih. Tapi kalau misalnya yang ini ada radiusnya, ada lengkungan. Ini tinggal dimodifikasi, solusi Blasius dimodif jadi solusi siapa gitu namanya. Bentuk aliran laminar pada permukaan datar. Terus Volcker-Kahn memperhitungkan gradien tekanan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ini pendekatannya OD,
OD itu apa? Ordinary Differential Equation, bukan overdosis. Dalam CFD, solusi numerik seperti ini sering diterapkan untuk memodelkan aliran di sekitar bentuk kompleks. Ya, itu jadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Pakar ya. Nah, yang selanjutnya gradien tekanan. Nah, ini gradien tekanannya itu bisa saja memberikan hal yang merugikan atau hal yang positif, menguntungkan. Ketika nilai ini, nilai M ya, M lebih kecil dari 0, ini nilai M-nya di sini nih, ini ngitungnya di sini, nah ini M-nya, menunjukkan adanya gradien tekanan yang merugikan. Kenapa dikatakan merugikan? Karena ada tekanan balik, back pressure. Jadi semestinya siapa? Ngalirnya ini kan kalau tanda panah ya, tanda panahnya ke bawah, terus ini ya ini ke bawah lagi, ini ke bawah. Dia dikatakan merugikan kalau dia alirannya itu kebalik ke belakang. Jadi ya sama seperti kayak tadi analoginya, yang semestinya dia maju ke depan tapi mundur partikel itu atau fluidanya berbalik arah ke belakang. Nah, pengaruhnya apa berbalik arah ke belakang? Ya impact lagi, fluida sama fluida tabrakan. Nah, itu yang menyebabkan merugikan. Ya merugikan dalam arti alirannya terhambat. Jadi kalau misalnya orang ya yang satu semestinya maju ke depan tapi dia berhadapan lagi ke belakang kan saling jalannya saling bertabrakan. Yang semestinya yang di belakang pengen maju ke depan, yang di depan itu semestinya maju tapi malah ke belakang. Nah, itulah yang dia merugikannya di situ. M lebih kecil dari 0, kemudian pemisahan aliran flow separation pada titik tertentu. Nah, ini nilainya berbalik ya. Dan sudutnya itu negatif min 0,19844 adalah titik di mana solusi tidak lagi valid secara fisik karena aliran terpisah. Aliran terpisah itu ya separation ya. Aliran terpisah itu bisa diartikan separation flow, aliran yang berpisah dari aliran mainstreamnya, aliran utama. Lalu yang berikutnya ketika nilai M-nya, nilai M ya, ini nilai M lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, menunjukkan gradien tekanan yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu ya alirannya sesuai dengan arah aliran. Jadi kalau arahnya bergerak maju ke depan, ya alirnya mengalir terus ke depan, nggak back pressure ya, tekanan balik. Di mana aliran lebih stabil dan solusi tetap hingga nilai M-nya sama dengan 0. Di bagian ini kalau misalnya melakukan analisis itu kan di CFD itu sampai melihat apakah ada aliran backflow atau back pressure atau alirannya fluida itu mampu melewati objek yang dilewati. Nah, itu adalah bagian yang dilakukan. Ya, lalu yang berikutnya untuk simulasi CFD, gambar pada bagian ini ya, slide ini menunjukkan kecepatan dan streamline. Ini post processingnya
yang keluarnya sekali keluar dua dua gambar post processing ya. Yang pertama itu adalah gambar kontur kecepatan. Kontur kecepatan ini bisa dilihat dari warna. Ada warna apa ini? Warna biru, biru muda ya, kuning, kemudian merah. Nah, itu adalah kecepatannya. Umumnya legend dari CFD itu warna merah itu maksimal kecepatannya. Jadi diperkirakan kecepatannya itu yang fluida yang paling cepat itu di daerah sini, di zona ini sama ini. Nah, lalu ada lagi streamline. Streamline itu garis. Stream itu kan tuang ya, garis yang. Nah, garis-garis inilah yang dinamakan streamline nih. Jadi tuh, ini namanya garis-garisnya. Nah, kalau melihat dari pattern ya, dari garis yang dikeluarkan, ini merupakan alirannya dalam bentuk laminar. Karena garisnya nggak ada yang saling motong. Garis, coba dilihat tuh, nggak ada yang saling berpotongan ya. Yang ini tidak motong ke sini, yang ini tidak motong ke sini. Jadi berjalan on the track, sama seperti kayak rel kereta api. Jadi kalau belok ya dia ke belok aja. Nggak misalnya pas belok roda kiri ke kanan, roda kanan ke kiri. Nah itu udah kacau tuh berarti udah turbulen. Ini juga sama patternnya atau garis alir yang terbentuknya seperti itu, laminar flow. Kemudian dalam CFD atau penggunaan toolsnya CFD, simulasi seperti ini digunakan untuk aliran di sekitar benda tajam. Benda tajam apa? Peluru senapan, itu kan ujungnya lancip ininya. Nah, itu kita bisa lihat kecepatan fluidanya. Apakah fluidanya ada back pressure, tekanan balik. Jadi misalnya kalau pelurunya ini kan lancip ya, ada back pressure, kalau misalnya di sini tabrak-tabrakan, bisa jadi pelurunya itu bukannya lurus tembakannya, tapi dia goyang-goyang begini, karena ada pengaruh vibrasi dari fluidanya tabrak-tabrakan yang lewatin ininya. Jadi karena dia bertabrakan di sini tumbuk-tumbukan, pengaruh juga terhadap ininya, keseimbangannya. Nah, itulah yang dilakukan, ngeliatin flow-nya, alirannya streamline nggak, tenang nggak, berjalan sesuai dengan garisnya. Tapi kalau udah garisnya ngacak ya, saling bersilangan ya, itu nanti pengaruhnya terhadap pergerakan objek tersebut. Lalu yang berikutnya pesawat terbang ya, itu yang diinginkan laminar flow. Itu kalau pesawat pesawat penumpang itu yang diinginkan itu bisa ngelewatin fluidanya atau melewati awan ya, itu mendekati laminar. Kalau turbulen itu yang dikhawatirkan, wings-nya bergetar, sayapnya. Jadi kalau misalnya ini wings ya, sayap ya, karena fluidanya nabrak-nabrak alirannya yang satu ke sana, ada satu ke situ, saling bertabrakan, ini jadi goyang. Itu yang menyebabkan fatigue ya, bisa patah sayapnya. Itu yang paling bahayanya di situ. Atau ya sayapnya nggak patah tapi dia kerjungkal ke belakang atau ke sini. Nah, itu yang susah. Tapi kalau pesawat tempur lain lagi.
memang kerjanya begitu, guling-gulingan apa, udah turun bisa muter lagi. Nah, engine-nya juga lain, engine atau apa, propulsi ya, engine itu daya dorongnya beda dengan pesawat pesawat penumpang ya, atau pesawat kargo, itu berbeda. Mobil juga sama, mobil yang kecepatannya ini ya, kalau di tol itu, jalan tol berapa? 100 ya. Tapi kan suka ada yang masih juga 150. Yang ada apa? Yang lewat mobil Jaguar, Ferrari. Itu kan masih stabil ya. Yang dilewatin Pajero disalipnya. Padahal tenang aja. Nah, itu adalah patternnya fluidanya ngalirnya nggak numpuk-numpuk, tabrak-tabrakan. Nah, hubungannya ya kenapa desainnya bentuknya berbeda. Misalnya mobil apa yang biasa buat racing itu Ferrari ya, ada tuh suka. Itu kan agak ceper, lebih rendah. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya supaya ngebentuknya ini, supaya dia bisa membentuk ini alirannya pada saat fluidanya ngalir ya nggak saling menyilang. Kalau misalnya udah menyilang ya nanti pengaruh kecepatan 250 km per jam. Goyang ya bisa keluar dia. Ini apa? Keluar tracknya. Nah, itu adalah fundamentalnya di sini. Jadi kenapa desainnya ada perbedaan. Nah, lalu yang berikutnya pada saat simulasi tahapannya ini solver, kemudian preprosesor, di bagian akhirnya adalah post prosesor. Nah, untuk solver ini bagian yang penting ya. Kalau post prosesor itu ya hasil, ini adalah hasil. Ini merupakan hasil. Hasil ini dipengaruhi oleh preprosesor dan solver. Di pre itu persiapan ya, persiapan sebelum melakukan simulasi. Yang pertama create, membuat geometri. Gambar dulu, gambar 3 dimensi atau 2D. Nah, tadi ada tentuan untuk gambar 2D, nggak bisa semuanya harus di 2D kan, karena tergantung objeknya apa yang mau disimulasikan. Mesh generate, nanti ada model mesh-nya yang grid-nya lebih rapat di bagian tertentu, lalu di bagian lain dibuat renggang, itu memberikan pengaruh juga terhadap ini bagian akhir. Kemudian physical material atau mekanik material properties. Material properties itu ya bisa memberikan arti misalkan simulasinya pipa ya. Nah, definisi dari pipanya itu internal flow-nya apakah menggunakan material pipa yang terbuat dari PVC atau material pipa yang terbuat dari steel ya, atau dari baja. Itu ada perbedaan ini kekasaran permukaan. Lalu yang berikutnya ada kondisi batas, boundary condition. Untuk boundary condition ini ya data apa yang dimasukkan, kecepatannya berapa misalnya kecepatannya 10 meter per second, dapat angkanya dari mana? Apakah dari alat ukur kecepatan ya, atau asumsi? Nah, itu adalah masuk dalam boundary condition. Lalu tekanannya itu apa? Kemudian tekanan
habis tekanan misalnya temperatur fluidanya ada. Lalu yang berikutnya masuklah ke solving. Solver itu artinya penyelesaian. Jadi ketika ini sudah dibuat, kasusnya atau gambarnya sudah di-create, sudah dibuat ya, sudah digambar dan diselesaikan. Simulasi ini mau diselesaikan dengan cara apa? Persamaannya ini makanya keluarnya transport equation, persamaannya. Apakah menghitungnya dengan, kali ini umum ya, karena ini selalu masuk ya, taman massa, momentum, energi. Nah, di bagian ini mulai masuknya other transfer variable. Variabel transport apa yang dimasukkan lagi. Misalkan alirannya multipase itu dua fase ya, bukan single. Misalnya yang satu fluidanya cair, sama-sama fluida, satu lagi fluidanya gas, jadi udah multipase. Terus ada satu lagi 3 fase, ada partikel debu bersamaan dengan fluida tersebut. Nah, itu udah 3 phase, 3 fase. Nah, itu yang dimasukkan ke sini, ke transport variable. Kemudian equation of state, persamaan apa? Aliran ya, aliran laminar, turbulen nanti dibagi lagi tuh, ada epsilon, omega, RNG dan seterusnya. Supporting physical model, physical model apa yang mendukung yang lainnya dimasukkan, diinputkan. Mengasumsikan apa lagi yang dimasukkan. Nah, di bagian ini yang tadi ada physical modelnya itu model fisiknya seperti turbulen, combustion, pembakarannya, jika ada reaksi pembakaran ya, radiation and other process, dan proses lainnya. Terus, nah, di bagian ini seringkali keluar ada namanya initialization. Itu apa? Initialis kan kalau di Fluent kan suka klik ada initialis ya. Nah, ini sederhananya gini, memahaminya ini misalkan saya kasih ilustrasinya, ini pipa ya. Nah, ini pipanya bentuknya gambarnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini masuknya ya, fluidanya masuk di sini dan keluarnya di sini. Ini ada A1. A1 itu luas penampang, luas ini ya, diameternya ya. Misalnya luasnya 10 m kuadrat. Kemudian V1 itu velocity, kecepatan. 10 meter per second, 10 meter per detik. Lalu di bagian luar, ini untuk kondisi ini ya, yang di sisi luarnya, ini P2 nilainya 1 atm, 1 atmosfer. Yang dimaksud dengan inisialis, opsionalnya itu dia mau ngitung dari mana dulu. Apakah mau ngitung dari sini atau mau ngitung dari sini. Nah, ketika misalkan dia ngitungnya dari sini, dari saluran masuk ya, ini dimasukin 10. Nanti kan dia ngebuat grid ya, yang kotak-kotak kecil itu. Nah, nanti dia akan hitung dari volume 1 masuknya 10, nanti ketika dia berpindah ke volume 2 masuknya berapa perubahannya. Terus dari volume yang kotak berikutnya
ke kotak selanjutnya sampailah keluar. Nah, ini ngitungnya dari sini. Tapi kalau misalnya ngitungnya atmosfernya itu 1 atm, berarti dia ngitungnya mundur. Tekanannya yang 1 atmosfer, ini tekanannya naik 1,001, terus dia naik lagi 1,2 dan seterusnya sampai akan tekanannya di sini 4 atmosfer. Nah, itu adalah inisialisnya. Tempat mulai penentuan penghitungan. Jadi mau ngitungnya mau ngitung dari depan apa ngitung dari belakang. Itu ini apa? Initialization-nya. Jadi yaitu yang menentukan usernya, yang menentukan apa? Itunya. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah ada perbedaan antara misalnya ngitung dari depan sama ngitung dari belakang? Pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya dibentuk grafik nanti apa patternnya itu ya tren grafiknya itu hampir sama bentuknya. Kalau misalnya grafiknya melengkung, yang ngitungnya dari depan, berarti nanti yang ngitungnya dari belakang juga ada lengkungan. Nah. Oke, lalu yang itu initialization, lalu kemudian solution control itu untuk mengontrol solution biasanya menampilkan residual ya. Residualnya itu berapa nilai residualnya. Monitoring solution ini menampilkan grafik ya, grafik iterasi, kemudian grafik mass flow dan seterusnya. Jadi nanti dia sekali running itu bisa banyak tampilan. Lalu yang berikutnya convergent kriteria. Nah, ini bagian yang tadi diceritakan bahwa grafiknya itu harus memiliki tren yang serupa atau tren yang sama. Ya, oke, baik.